Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, siap sukses. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Baik, di kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dan duduk bersama di dalam majelis ini. Jadi sebelum kita ke materi, kita akan sedikit mengulas pelajaran yang kemarin tentang bab hukum tanwin dan nun mati. Ada yang tahu ketika tanwin dan nun mati itu bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, ada berapa bacaan? Coba angkat tangan. Ada yang tahu? Ayo, ya Mas Fatur sebutkan. Ayo, berapa? Ada 5 bacaan. Ya, yang pertama, Idhar, kedua, idgham bilguna, yang ketiga, idgham bilaguna, yang keempat, iqlab, yang kelima, ikhfa. ya ikhfa. Jadi kemarin kita sudah membahas hukum tanwin dan nun mati. Nah, kita sekarang bahas satu persatu. Yang pertama itu idhar. Ada yang tahu maknanya idhar? Ya, betul sekali, jelas. Jadi hukum bacaan yang pertama itu idhar. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Yang pertama idhar. Yang pertama itu idhar. Nah, ini maknanya jelas ya. Nah, sebelum menjadi kata idhar, ini kan aslinya isim masdar. Jadi lafaz idhar itu bentukan dari kalimat fi'il. Jadi begini, idhar itu merupakan bentukan dari lafaz zoharo. Zoharo. Nah, ini kalau di dalam ilmu surya, zoharo itu maknanya pertelo. Nah, itu menurut bahasa Jawa. Kalau menurut bahasa Indonesia itu maknanya jelas. Nah, ini zoharo. Kalau dijawakan doharo wis pertelo. Jadi ini sudah jelas bahwasanya ini bacaan idhar. Jadi seperti itu. Nah, jadi kata idhar itu diambil dari fi'il madi lafaz doharo yang maknanya pertelo atau jelas. Coba ada yang tahu contoh bacaan idhar? Ayo, selain Mas Fatur ada lagi? Mas Fahmi apa? Qaumin hadin, Ya betul, qaumin hadin. Empat. Qaumin hadin. Nah ini, di sinilah yang dinamakan idhar itu ada kasroh tanwin bertemu dengan ha. Nah kan idhar itu hurufnya ada 6, ada hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Nah, ini termasuk bacaan hukum idhar. Nah, ini contoh dari tanwin ya, kasroh tanwin. Kemudian yang nun mati pada lafaz man amana. Nah, man mana. Nah, ini juga dinamakan bacaan idhar. Nah, ini ada nun mati bertemu dengan alif atau hamzah, namanya idhar. Jadi bacaannya jelas. Ya, itu seputar bacaan idhar ya. Terus yang kedua aja bacaan idgham biguna. Idgham biguna. Idgham biguna. Nah, idgham biguna ini adalah dua kalimat. Yang pertama idgham, yang kedua adalah biguna. Nah, jadi sebelum menjadi idgham biguna, nah, ada yang tahu mananya idgham? Ada yang tahu? Saya jawab. Idgham, nah ini menurut bahasa Jawa dulu. Idgham adalah manjengaken huruf ingkang awal dhateng huruf ingkang sani kanthi gunah atom brengeng. Jadi idgham adalah memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lainnya dengan berdengung. Itu pengertian idgham. Kemudian
digabung menjadi satu kalimat, yaitu biguna. Ini yang pertama ada ba, yang kedua guna. B, ba itu termasuk huruf jar. Kalau di ilmu jurnya itu termasuk huruf jar yang maknanya kelawan. Kalau Indonesianya dengan. Berarti memasukkan satu huruf dari satu huruf ke huruf lainnya dengan cara berdengung. Jadi seperti itu. Contoh bacaan idgham biguna. Miwalin. Nah, tuh. Miwalin. Nah. Miwalin. Nah, ini contoh bacaan idgham. Jadi memasukkan satu huruf ke huruf yang lainnya. Jadi ini kalau bukan bacaan idgham biguna, ini aslinya idhar. Min walin, jadi bacanya tetap jelas. Ini karena bacaannya idgham biguna, ini menjadi dimasukkan huruf nun ini dimasukkan ke huruf waw. Jadi bacanya miwalin. Jadi seperti itu. Coba kita baca bersama-sama tentang kang jeneng idgham biguna. Yuk baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idgham biguna iku manjingke huruf awal linsani kan didadi sahuruf guna iku bremeng ing suarane metu saka janur irung panggonane. Jadi seperti itu lafadznya. Jadi guna iku brengengeng ing suarane metu saka janur irung panggonane. Jadi kalau kita ingin melafalkan idgham biguna, tepatnya ada di sini. Guna, ya. Janur irung itu di sini. Jadi hidung kita itu berdengung. Jadi seperti itu. Nah, ini pengertian idgham biguna. Dan kebacaan yang ketiga yaitu kang jeneng idgham bilaguna. Kaping telu jeneng idgham bilaguna manjingake awal sani ora guna. Nah, yang ketiga, saya hapus dulu. Yang ketiga itu idgham bilaguna. Idgham bilaguna. Nah, ini contoh bacaan kebalikannya dari idgham bilaguna. Idgham biguna. Nah, ini cuma ditambahi dengan lam. Maknanya lam adalah kalau di ilmu nahwu lam itu bermakna dua. Ada yang tahu? Mas Fatur, apa saja? Nahi dan nafi. Ya, lanahi dan nafi. Tetapi ini bermakna lanahi. Berarti idgham tadi pengertiannya apa? Memasukkan satu huruf dari satu ke huruf lainnya. Bila guna dengan tanpa berdengung. Jadi ini kebalikannya dari idgham biguna tadi. Seperti contoh miladunka. Miladunka. Miladunka ini ada nun mati bertemu dengan huruf lam. Nah, kita diingat-ingat dulu bahwasanya idgham bilaguna itu hanya mempunyai dua huruf, lam dan ro. Diingat-ingat ya, lam dan ro cuma ada dua huruf. Nah, jadi ini cara membacanya tidak berdengung. Miladunka, ya seperti itu. Tidak boleh kita membaca miladunka, itu termasuk bacaan idgham biguna. Jadi tidak bisa. Jadi seperti itu. Itu menurut pengertian idgham bilaguna. Nah, sekarang kita masuk ke hukum bacaan yang nomor 4, yaitu iqlab. Ayo dibaca dulu iqlab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam wajani babiku fing
bacaan ikhlas itu adalah mengganti mim tanwin dengan nun mati. Jadi seperti ini. Langsung ke contoh saja. Bacaan ikhlas. Bacaan ikhlas. Langsung ke contoh saja. Min ba'di. Nah, sebelum ke bacaan ini bacaannya adalah idhar. Min ba'di. Min ba'di. Nah, ini yang dinamakan bacaan ikhlas itu di sini. Nun mati bertemu dengan huruf ba. Nah, tadi sudah dikatakan bahwasanya pengertian ikhlas adalah mengganti nun mati yang ada di sini diganti dengan mim. Jadi kalau di Quran itu contohnya itu ada mim kecil, ya, mim kecil namanya apa? Ada yang ingat? Mim kecil tidak ada ingat, saya juga tidak ingat. Jadi sama saja. Jadi cara membacanya itu huruf nun mati itu diganti dengan mim. Cara pembacanya mim ba'di. Nah, ini seperti dengung, seperti idgham bi gunnah. Jadi seperti itu. Ada yang bisa mencontohkan lagi bacaan ikhlas? Ayo siapa? Ya, Fahmi. Sami Basir. Ya, Sami Basir. Sami Basir. Nah, ini adalah contoh dari tanwin. Yang tadi nun tanwin, nun sukun. Yang kedua ada tanwin. Ini domah tanwin. Bertemu dengan bacaannya adalah ikhlas. Jadi seperti itu. Terus yang kelima ada bacaan ikhfa. Ini terakhir. Nah, saya cerita dahulu. Berarti gini. Jadi kitab yang Anda pegang semua ini adalah termasuk awalan pembelajaran. Jadi ini kitab tajwid Jawan itu hanya dikaji di FAN, tidak di pondok pesantren. Jadi seperti itu. Jadi kitab ini termasuk cukup sudah memuat banyak bacaan. Dari bacaan yang pertama ada idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhlas dan ikhfa itu terakhir. Jadi kita bayangkan saja kalau kita tidak belajar ilmu tajwid, seperti contoh pada lafaz Yasin. Nah, ini kan hurufnya tidak ada nun mati, cuma ya sin. Nah, cuma ini ada tanda cara mudahnya adalah melengkung, ya. Ini hanya seperti tanda melengkung. Coba kalau kita tidak belajar ilmu tajwid, apakah kita bisa mempelajari lafaz Yasin ini? Kan ini menurut biasa, ya, itu pembacaannya adalah Yasa, seperti itu, Yasa. Nah, jadi kalau kita tidak belajar ilmu tajwid, kita tidak akan mengetahui bacaan yang seperti ini. Yasa, seperti itu. Ada lafaz Tosin Mim. Nah, itu termasuk sama pada lafaz Yasin. Tosin Mim. Nah, seperti itu. Inilah apa? Bacanya juga sama pada lafaz Yasin, cuma tanda mengkelung. Nah, kalau kita tidak belajar ilmu tajwid, kita tidak akan mengetahui. Kita akan membaca tosama seperti itu. Loh. Nah, kita lanjutkan bersama. Tadi sudah belajar tentang bacaan hukum ikhfa. Sekarang hukum bacaan ikhfa. Nah, sebelum masuk ke materi kata ikhfa. Ikhfa ini aslinya juga seperti tadi, masih sama dengan hukum bacaan idhar. Jadi ikhfa itu merupakan isim masdar yang diambil dari fi'il madi khofa. Artinya ada yang tahu khofa? Ya, samar. Jadi khofa itu memiliki dua arti. Yang pertama samar, yang kedua adalah takut atau wedi, ya, takut.
khofa. Jadi kalau kita ingin belajar hukum ikhfa, kita harus tahu maknanya dulu. Nah, dalam ilmu jurumiyah saya contohkan khofa. Nah, ini diambil dari mati. Khofa, contohnya khofa zaitun. Khofa zaitun. Nah, ini maknanya ada dua. Yang pertama, khofa wiswati sopo zaitun zaid. Juga bisa dimaknai begini, khofa sama sopo zaitun zaid. Nah, kalau kita memanai khofa ini sama, berarti kita harus mengetahui keadaan si zaid. Berarti zaid itu samar apanya? Jadi seperti itu. Tapi identiknya adalah bermakna samar. Nah, itu menurut ilmu tajwid. Kalau di semua itu khofa bermakna takut. Khofa nisbati sopo zaitun. Zaid sudah takut. Nah, ini adalah contoh terkait fi'il dan fa'il. Nah, kita digabung menjadi dirangkai menjadi fi'il, fa'il, maf'ul. Khofa zaitun amron. Ini contoh. Khofa zaitun amron. Khofa wiswati sopo zaitun zaid amron Umar. Jadi ini adalah satu kalimat yang sudah baik, sudah sempurna. Kan kalau terkait fi'il dan fa'il itu aslinya sudah mencukupi tata bahasa dalam ilmu nahwu, tapi belum sempurna. Zaid itu sudah takut. Nah, yang ditanyakan Zaid itu takut kepada siapa? Kan begitu toh? Zaid itu takut kepada siapa? Nah, terus digandeng dengan lafaz amron, bahwasannya Zaid itu takut kepada Umar. Jadi seperti itu. Nah, itu gambaran tentang ikhfa. Ya, bacakan kang jeneng ikhfa. Genep 5 wacan ikhfa wilangane nyamarake idhar idgham ing wacane. Al murad ingkang dipunwastan ikhfa inggih punika nyamaraken wawasanipun idhar lan idgham kanthi boten dipun tasdidi bisarten dengan kados lafaz. Nah, yang dinamakan ikhfa adalah menyamarkan bacaan idhar dan idgham dengan tidak bertasdid. Nah, jadi pada bacaan ikhfa ini menyimpan bacaan idhar dan idgham. Jadi antara jelas dan berdengung seperti itu. Ikhfa artinya samar. Contoh, mia qablu. Mia qablu. Nah, ini ada nun mati bertemu dengan qaf. Nah, huruf ikhfa itu kira-kira ada 15. Seperti qaf, ada to, ada jim, terus dal, itu termasuk huruf ikhfa. Jadi kita itu membacanya harus samar. Jadi pengertian bacaan menurut idhar dan idgham seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua ada bab wacan idhar dan idgham. Bab bacaan idhar dan idgham. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi bahwasanya ikhfa itu adalah maksudnya bacaannya itu antara bacaan idhar dan idgham, antara jelas dan berdengung. Idhar dan berdengung. Ini baru. Jadi seperti itu. Nah, ini materi dari bacaan hukum nulis dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, sebagai evaluasi untuk pertemuan besok ya, pertemuan pekan depan saya kasih tugas, yaitu tugasnya simpel aja. Teman-teman mencari contoh bacaan dari kalimat bacaan tersebut. Ada idhar, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab dan ikhfa. Nah, minimal masing-masing 3 contoh. Dengan catatan kalian tidak boleh mencontek dari bacaan di sini.
Jadi sudah diterangkan banyak ya, bacaan dari Idhar sampai Ikhfa itu di Al-Quran itu ada banyak sekali. Bahkan kalau kita mampu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kalau kita mencari bacaan Idhar itu ratusan tetap ada insya Allah, ratusan bahkan ribuan bacaan Idhar. Nah, tugas besok hanya mencari 3 saja ya. Contoh bacaan dari Idhar 3 saja. Man amana. Nah, dengan catatan tidak boleh mengcopy paste. Jadi kalian tidak boleh mencatat ulang dari lafaz contoh bacaan Idhar man amana dan sami'un alim. Saya contohkan 3 bacaan Idhar. Min hakimin, itu termasuk bacaan Idhar. Nun mati bertemu dengan hak. Min hakimin, terus nun mati bertemu dengan kok ya benar. Min ghayrakum, itu termasuk bacaan Idhar. Jadi seperti itu. Nah, ini komplit ya. Kalian cari contoh bacaan Idhar, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab dan ikhfa. Ada 5, minimal 3. Jadi seperti itu. Lu. Berarti ini cukupkan sekian saja pertemuan pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya aslinya masih ada bab bacaan Idhar dan idgham. Karena waktunya sudah selesai, jadi kita cukupkan sekian saja. Jadi begini, antara tugas dan tanggung jawab itu 2 pekerjaan yang saling bekerja sama dan tidak dapat dipisahkan. Jadi begini, kita itu sebagai murid ya, itu harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi antara tugas dan tanggung jawab itu 2 pekerjaan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti ada makalah yang paling populer, manjaga wajada. Menurut bahasa Jawa itu sing sapa wonge temen mongko bakali berhasil. Itu menurut bahasa Jawa. Kalau menurut bahasa Indonesia, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Jadi kita harus sangkut pautkan antara hadis man jaga wajada dengan tugas tadi. Bagaimana kita sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar itu harus bertanggung jawab. Ya. Jangan lari dari tanggung jawab. Jadi seperti itu. Karena dalam tanggung jawab itu ada 2 ya. 2 bahasanya ya, pekerjaan lagi yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah usaha dan doa. Nah, ini termasuk usaha dan doa, termasuk 2 pekerjaan yang tidak dapat dipisahkan. Kita begini, kita itu punya keinginan, kita punya impian. Nah, bagaimana kita itu harus menggapai impian tersebut dengan 2 tadi, yaitu usaha dan doa. Nah, itu ikhtiar kita, usaha dan doa. Jadi kalau kita usaha, tetapi tidak diimbangi dengan berdoa, itu akan sia-sia. Sebagai contoh begini, paling mudah, sebagai contoh saja, kita itu memohon petunjuk dari Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya nanti malam kalau panggilan nandongan tarbijawan semoga bisa datang. Itu termasuk contoh. Nah, tapi kita hanya sekilas dengan berdoa saja, dengan tidak berusaha, itu hanya fiktif belaka, hanya sia-sia. Akan masuk dari mana toh? Kita itu berdoa saja tanpa berusaha, kecuali kok dari orang-orang yang memiliki ilmu ma'rifatullah atau ilmu laduni, itu berdoa. Terus yang kedua adalah berusaha. Jadi kalau kita sudah berusaha, kita harus semaksimal mungkin untuk berdoa. Jadi saya sudah katakan antara berdoa dan usaha itu adalah dua sejoli ya, 2 sejoli yang tidak dapat dipisahkan. Kita sudah usaha, kita sudah menyelesaikan, kita sudah
kampungannya sudah yaitu menyelesaikan tugasnya kita, tetapi tidak diimbangi dengan berdoa, itu juga sia-sia. Jadi seperti itu. Jadi untuk tugas besok itu hanya membuat 5 bacaan dari Edhar, Edgom Biguna, Edgom Bilaguna, Iqlab dan Ifat. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita itu sudah berusaha sudah selesai, jadi kita harus diimbangi dengan doa tadi, supaya usaha itu tidak sia-sia, mendapat barokah dari Allah. Itu seharusnya kita itu harus berdoa. Jadi seperti itu hanya gambar saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, panjang lebar yang saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ilmu dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian saya cukupkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya nanti kalau saya bilang salam santri al-hidayah, salam sing semangat ya. Yuk saya praktek dulu. Salam santri al-hidayah. Salam. Salam santri al-hidayah. Salam. Salam santri al-hidayah. Salam.